Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2020, kembali kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Sama-sama kita akan baca di dalam Ibrani pasal 5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara, jelas bagi kita ketika kita membaca ayat-ayat ini, diberikan kita satu pengertian tentang bagaimana orang-orang yang telah menjadi dewasa. Kita berbicara tentang dewasa rohani pada saat ini. Secara fisik pun kita bertumbuh, mulai dari anak-anak sampai bisa menjadi dewasa, ada tahap-tahapnya. Ketika kita masih bayi, tentunya kita minum susu. Ketika mulai menjadi anak-anak, kita mulai belajar untuk makan makanan yang keras, bukan lagi makan makanan yang disaring atau bubur yang disaring. Dan firman Allah juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang dewasa rohani. Sebab saudara-saudara, kita perlu menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Sebab ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan menjadi mempelai. Mempelai adalah orang-orang yang sudah dewasa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menjelang kedatangan kedua kali Tuhan Yesus ke dunia ini, dia akan mendapati gerejanya, gereja yang dewasa. Dalam ayat yang ke-12 pembacaan kita tadi, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Mungkin kita beribadah, mengiring Tuhan, kita ada yang sudah jadi pelayan, sudah sekian lama kita melayani Tuhan. Karena dikatakan ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Karena kita ini mungkin sudah terlibat di dalam melayani Tuhan, Kita dianggap adalah orang-orang yang sudah sekian lama beribadah mengikuti Tuhan. Menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ternyata banyak anak-anak Tuhan, bukan hanya sekedar anak-anak Tuhan, mungkin juga diantaranya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mungkin yang seharusnya ditinjau dari sisi atau segi waktu, kita ini dikatakan menjadi pengajar. Tapi ternyata banyak yang ditemui di dalam gereja, di dalam pelayanan, masih seperti anak-anak. Jadi
sedikit-sedikit tersinggung, tidak bisa ya menerima makanan yang keras. Jadi selalu mesti makanan yang lembut ya, yang lembut. Jadi kapan kita bisa bertumbuh kuat, iman kita bertumbuh kuat? Karena saat ini kita sedang menghadapi gejolak, menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak godaan ya. Menghadapi begitu banyak hal yang bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik mungkin di dalam rumah tangga kita, mungkin di dalam pelayanan, ya sebagai sesama hamba-hamba Tuhan, mungkin sesama pelayan, masih bisa kita ya berselisih paham. Ada perselisihan yang terjadi. Contohnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, mengingatkan kepada kita tentang terjadi perselisihan di jemaat Korintus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, inilah ya yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Orang-orang yang belum dewasa di dalam Tuhan, ya, masih ada dikatakan iri hati, perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi masih ada di sini ya kelompok-kelompok dalam ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Di zaman ini ya, banyak terjadi demikian. Justru di dalam gereja ya, sudah sekian lama melayani, sudah sekian lama menjadi pengurus mungkin, tetapi masih terjadi kelompok-kelompok, ada perselisihan, ada iri hati. Ini contoh jemaat yang ada di Korintus, apa yang Paulus katakan ya. Paulus sampaikan bahwa Paulus di sini katakan ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita sadari kehidupan kita bahwa kita sebagai gereja ya, kita harus siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ketika dia datang, dia benar-benar mendapati gerejanya gereja yang dewasa, siap menjadi pengantin. Kiranya kita semua tidak hidup ya di dalam kelompok-kelompok, merasa kelompok A paling benar, kelompok B mungkin paling benar ya. Jadi inilah yang dikatakan Paulus, ada iri hati, ada perselisihan. Walaupun mereka itu orang percaya, walaupun mereka itu juga pelayan-pelayan ya, hamba-hamba Tuhan. Bahkan
kita lihat bagaimana pendeta-pendeta besar juga. Berwaspadalah ya. Kita harus benar-benar menjadi gereja yang dewasa sebagai mempelai. Jadi bukan anak-anak ya. Mempelai itu bukan anak-anak tapi yang menjadi dewasa. Sebab itu mari kita perhatikan baik-baik. Ketika kita menjadi dewasa, gereja yang menjadi dewasa berarti ada kuasa firman. Ya, ini hal yang pertama yang perlu saudara dan saya ingat. Milikilah kuasa firman itu. Karena ketika kuasa firman masuk di dalam hidup saudara dan saya, dialah yang merubah, dia yang memulihkan. Sebab dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan ya, Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan, itulah firman. Biarlah ada kuasa firman. Oleh kuasa firman memulihkan kita. Kita bertumbuh, kita menjadi dewasa. Kita mau menyukai firman lebih dari makanan jasmani ya. Kita mau mencintai firman lebih dari harta kekayaan uang kita. Nah, mari untuk menjalani hidup ini jadilah ya orang-orang yang dewasa di dalam firman Tuhan. Kita mau menerima firman Allah ya. Kita mau merenungkan firman Allah. Kemudian saudara-saudara, kita lihat gereja yang dewasa juga berarti kita siap ya menderita. Sebab itu kita perlu makanan yang keras, dilatih untuk mulai makan makanan yang keras ya. Kita menderita artinya kita juga ikut teladan Kristus menderita. Saudara-saudara boleh baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 ya. Kemudian hal yang lain lagi ya, kalau kita mau benar-benar kita ini menjadi umat yang dewasa, gereja yang dewasa, ada ciri yang kita tahu bersama bahwa ada kuasa Roh Kudus ya. Dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Biarlah kita ini benar-benar ya sebagai gereja Tuhan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Allah di hari yang baru ini ya mengingatkan kepada kita semua bagaimana seharusnya kehidupan gereja yang dewasa, gereja yang akan menjadi pengantin. Biar kita jangan hidup di dalam berkelompok, ada terjadi perselisihan. Kita mau menerima makanan yang keras. Mungkin teguran firman Allah itu sangat keras, tetapi itulah yang mendewasakan saudara dan saya. Dan terimalah kuasa Roh Kudus. Kita mau semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, lebih bersungguh-sungguh supaya kuasa Roh Kudus penuhkan kita ya, menguatkan kita semuanya menjadi orang-orang yang dewasa rohani sebagai pengantin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mengenal setiap keberadaan kami. Engkau yang tahu pikiran dan hati kami. Kerinduan kami ya Tuhan, biar kami dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Walaupun ada tantangan, ada rintangan ya Tuhan, tapi Engkau yang menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu, walaupun itu keras, menegur hidup kami. Tetapi Tuhan, inilah saatnya Engkau memulihkan kami gereja-Mu, supaya kami siap untuk ya Tuhan menjadi pengantin-pengantin-Mu. Biarlah nama Allah yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ini waktunya bagi kami ya Tuhan. Biar kami tidak sia-siakan waktu ini ya Tuhan,
untuk semakin lebih dekat kepadamu, bersekutu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, pagi hari ini juga kami berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu, bahkan setiap orang percaya dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, baik yang memulaikan pekerjaan mereka, baik dalam usaha, baik juga ya Tuhan dalam pendidikan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karier ya anak-anak-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepadamu, kami tidak perlu takut dan khawatir. Engkau pasti memberkati kami semuanya. Memberkati apapun yang kami buat ya Tuhan. Tangan-tangan kami diberkati Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, segala sesuatunya, rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau juga kuatkan kami menghadapi pandemi 19 ya Tuhan, COVID-19 saat ini. Kami percaya Engkau memberikan kami perlindungan, pertolongan-Mu ya Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sangat baik. Terpuji hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini merupakan hari ibadah Pel Pramap dan dimulai pada jam 6 sore. Dan akan disiarkan melalui YouTube channel dan halaman Facebook GPD Bethesda Makassar. Dan juga besok ya merupakan hari ibadah kita bersama, dan ibadah akan dimulai pada jam 8 pagi dan akan disiarkan juga melalui YouTube channel, Facebook ya, dan juga Instagram GPD Bethesda Makassar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.